masuk ke kami, namun ada 3 pertanyaan terpilih dari peserta webinar. Baik, kalau gitu langsung kami bacakan pertanyaannya. Pertama, pertama dari Rion Frianda, untuk Ibu Nunu. Mohon informasi apakah di tahap 2 nanti masih memprioritaskan guru induk atau kembali melihat skor perolehan nilai yang tertinggi, karena memang banyak sekali informasi yang beredar. Mohon informasinya Ibu Nunu. Silahkan Bu Nunu, mungkin bisa ditanggapi dulu pertanyaan. Bu Nunu. Kemudian selanjutnya Bu, bagaimana mekanisme dari seleksi kedua rekrutmen guru ASN PPPK? Apakah ada perubahan yang berbeda dengan sebelumnya? Ya, baik, terima kasih. Kalau untuk penyusunan nilai ambang batas yang dikeluarkan tadi saya sebutkan ya, Permenpan 1169 tahun 2021, NAP 123 ada nilai ambang batas 1, 2, dan 3 itu akan dipakai untuk ujian kedua dan seterusnya. Sedangkan mekanisme ujian untuk ujian tahap 2 dan 3 itu tidak berubah sebagaimana yang tertuang dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, Mbak. Di situ sudah ada disebutkan dalam pasal-pasalnya, sama sekali Permenpan, sehingga ujian mekanisme ujian kedua dan ketiga itu sama. Yang tertuang dalam pasal-pasal dalam Permenpan itu. Tidak dari mekanisme yang tertuang dalam Permenpan. Jadi dimulai dari mendaftar seleksi kembali, bagi yang sudah lulus atau lulus ambang batas tapi belum mendapatkan informasi, itu bisa mengikuti mendaftar lagi di SSC ASN PKN, lalu memilih formasi lagi jika yang dipilih itu mapel yang sama dan jenjang yang sama, maka nilai yang sudah diperoleh di ujian 1 yang sudah melebihi ambang batas itu masih bisa digunakan. Nah ya, jadi kalau nilai yang pertama itu masih bisa digunakan. Tadi sudah sampai di situ ya, Mbak? Iya. Ya, nilai yang pertama, ini banyak pertanyaan soalnya ke saya di Instagram pribadi maupun di halaman guru P3K, itu banyak pertanyaan. Apakah nanti ujian yang kedua itu nilainya bisa digunakan? Bisa, dengan catatan jenjang yang dipilih sama, kemudian mata pelajaran yang dipilih sama, tetapi tetap harus mendaftar lagi dan mendaftar lagi untuk sebagai bukti bahwa kita adalah peserta ujian kedua. Setelah itu baru nanti akan mendapatkan lokasi ujian dan mendapatkan jadwal ujian. Seperti itu. Jadi prosesnya sama persis dengan yang ujian 1 dan itu masih ada di dalam Permenpan RB 28. Baik, terima kasih Bu Nunu. Berarti memang mekanismenya tidak berubah ya Bu ya untuk seleksi berikutnya. Ya. Baik, kalau gitu langsung kami bacakan pertanyaannya. Pertama dari Rion Frianda, untuk Ibu Nunu. Mohon informasi apakah di tahap 2 nanti masih memprioritaskan guru induk atau kembali melihat skor perolehan nilai yang tertinggi, karena memang banyak sekali informasi yang beredar. Mohon informasinya Ibu Nunu. Silahkan Bu Nunu, mungkin bisa ditanggapi dulu pertanyaan pertama. Ya, baik Bu Rion, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan banyak sekali mampir di akun Instagram pribadi saya. Jadi afirmasi untuk sekolah induk itu hanya kita berikan di ujian tahap 1. Ya, ujian tahap 1 itu khususon ya, kita khususkan untuk guru-guru di sekolah negeri. Sedangkan di ujian tahap 2 nanti, untuk ujian tahap 2 itu sudah terbuka berkompetisi seluruhnya, baik dari guru swasta, guru non induk, dan juga untuk lulusan PPG, individu yang mempunyai sertifikat guru dan belum mengajar. Kemudian, namun ada perbedaan dengan seleksi ketiga. Seleksi kedua ini boleh memilih sekolah lain bukan di sekolahnya sendiri, tetapi masih dalam satu daerah kewenangan. Jadi formasinya sudah berkompetisi dengan seluruhnya. Jadi kita melihat nilai tertinggi sebagaimana yang ada di dalam Permenpan. Seperti itu, Mbak, untuk jawaban untuk yang pertama.
Terima kasih Bu Nunu. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi Bu dari Sherlita Marta Rofinda, seorang guru honorer sekolah dasar. Apakah di tahap 2 guru sekolah induk masih mengunci formasi seperti halnya tahap 1? Mohon penjelasannya karena saat ini sedang simpang siur berita tentang hal itu di media sosial. Terima kasih. Ya, ini jawabannya sama dengan ya dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi sudah tidak ya. Jadi untuk semua formasi sudah terbuka untuk dipilih oleh seluruh peserta di daerah kewenangan yang sama. Jadi kewenangan yang sama itu begini, calon guru di Kabupaten Ciamis itu boleh memilih, kalau mereka kabupaten ya, guru SD SMP boleh memilih lintas sekolah di Kabupaten Ciamis. Bukan di sekolah induknya saja, boleh milih mana yang menurut yang bersangkutan paling diinginkan. Kemudian untuk yang SMA SMK, Provinsi Jawa Barat boleh memilih sekolah SMA SMK antar kabupaten dalam satu kewenangan provinsi. Itu jawabannya ya, sudah tidak diuji lagi. Bisa lintas daerah ya Bu Nunu ya? Lintas daerah, lintas sekolah, lintas satuan pendidikan, satu daerah kewenangan. Ya. Baik, selanjutnya dari Yuswandi dari Aceh ini Ibu. Apakah Kemendikbud juga akan merencanakan tes PPPK bagi tenaga kependidikan? Mengingat sudah banyak tenaga pendidikan yang bertugas bertahun-tahun tetapi belum mendapati kejelasan jenjang karirnya dengan bayaran yang jauh di bawah rata-rata. Mohon penjelasannya Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Jadi untuk tenaga pendiknya itu memang dari Kemenpan RB-nya belum ada formasi untuk tahun 2021. Tahun 2022 pun sama, jadi dari Kemenpan RB itu belum ada formasi untuk tenaga kependidikan, namun Kemendikbud tetap mengusulkan sesuai dengan kebutuhan. Apakah nanti usulan itu diterima atau tidak, kami sudah mengusulkan ya. Semoga harapan teman-teman tendik yang sekarang ingin mendapatkan kepastian status dan juga kesejahteraan sebagaimana teman-teman guru dapat terrealisir. Namun sekali lagi saya sampaikan ya, Ibu semua, bahwa kewenangan untuk menetapkan formasi itu adalah di Kemenpan RB, sedangkan kami, Kemendikbudristek itu mengusulkan formasi, dan kami sudah mengusulkan. Sekarang pesan terakhir dari Ibu Nunu. Bu Nunu, mungkin pesan apa nih Bu untuk memberikan semangat kepada para guru-guru kita dan bersama-sama menyukseskan seleksi ASN PPPK di tahap selanjutnya. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Mbak. Bapak Ibu guru yang saya cintai, saya banggakan, saya muliakan di seluruh tanah air. Bagi yang belum lulus, jangan kecil hati. Kalau kemarin 173.000 itu baru 35% dari formasi yang tersedia. Masih ada sisanya, dan Kemendikbudristek akan terus berusaha agar 106.000 yang ada itu terisi semua di seleksi saat ini. Dan tentu agar bisa lulus seleksi, jangan berharap banyak atau jangan berharap dari hal yang tidak mungkin seperti mengikuti bimbel yang berbayar, itu tidak ada. Yang bisa menolong Bapak Ibu itu adalah diri Bapak Ibu sendiri dengan mempersiapkan semaksimal mungkin dan berdoa bahwa masih ada kira-kira 300-an ribu lebih formasi, ya 320-an ribuan formasi yang tersedia di ujian 2 dan ujian 3. Ya jangan, kalau sekarang saya baca itu banyak mengeluh, lupakan dulu ya, bersiap-siap. Tidak lama lagi ujian seleksi kedua akan datang. Tanggalnya di tanggal 8 sampai 11 November. Tinggal sedikit waktu untuk persiapannya. Jadi waktu yang tersisa ini gunakan semaksimal mungkin untuk belajar dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Saya yakin Bapak Ibu berhasil untuk ujian ini. Dari asal pelamar dengan formasi itu besar sekali kemungkinan Bapak Ibu untuk bisa masuk ujian ini. Dan kecil hati ya, yakin Bapak Ibu semua pasti bisa.